Dalam video ini akan dibahas skema overview pajak penghasilan sampai dengan perhitungan pajak penghasilan akhir tahun. A. Skema overview pajak penghasilan. Berikut gambaran skema overview pajak penghasilan. Jadi, skema overview pajak penghasilan merupakan gambaran umum pajak penghasilan itu sendiri. B. Subjek pajak penghasilan dan pengecualiannya. Subjek pajak penghasilan antara lain yang pertama, orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yang kedua badan, dan yang ketiga bentuk usaha tetap atau BUT. Pengecualian subjek pajak penghasilan. Yang pertama, Badan Perwakilan Negara Asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. Dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. C. Objek pajak penghasilan dan pengecualiannya. Yang pertama, definisi objek pajak penghasilan. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kesepuluh, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang kesebelas, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang kedua belas, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Ke-13, selisih lebih karena penilaian kembali aset. 14, premi asuransi. Yang ke-15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak. 17, penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. 18, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang terakhir, 19, surplus Bank Indonesia. 2. WNA yang telah menjadi SPDN dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Yang pertama adalah hibah, bantuan atau sumbangan, kemudian bantuan atau santunan yang dibayarkan BPJS, dividen dengan persyaratan tertentu, penghasilan dari penanaman modal dalam bidang tertentu yang diterima oleh dana pensiun, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, sisa lebih lembaga nirlaba, dan yang terakhir penghasilan tertentu yang diterima BPKH. D. Beban-beban yang boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan.
Beban-beban yang boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan yang pertama, biaya promosi dan penjualan, yang kedua, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dan yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Beban yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan. Beban yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan yang pertama pembagian laba, yang kedua biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, dan anggota. Yang ketiga pembentukan atau pemupukan dana cadangan, yang keempat premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dui guna, dan asuransi beasiswa. Yang kelima, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa. Yang keenam, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan. Yang ketujuh, pajak penghasilan. Yang ke-8, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi UWP. Yang ke-9, gaji yang dibayarkan kepada anggota. Yang ke-10, sanksi administrasi. F. Rekonsiliasi laba fiskal dengan laba komersial. Penyesuaian fiskal diperlukan karena terdapat beberapa perbedaan antara prinsip pembukuan menurut laporan keuangan secara fiskal dengan laporan keuangan secara komersial. Hal ini disebabkan karena secara komersial diatur oleh PSAK dan secara fiskal diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Yang pertama, penyesuaian fiskal positif. Penyesuaian fiskal positif akan mengakibatkan jumlah penghasilan menjadi lebih besar sehingga menaikkan pajak terutang. Pada umumnya timbul akibat biaya-biaya yang secara komersial diakui anggota tetapi tidak diakui secara fiskal. Penyesuaian fiskal positif dikelompokkan dalam beberapa bagian. Yang pertama, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota. Yang kedua, pembentukan dan pemupukan dana cadangan. Yang ketiga, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Yang keempat, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan. 5. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. 6. Pajak penghasilan. 7. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. 8. Sanksi administrasi di bidang perpajakan. 9. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal. 10. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal. 11. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya. Dan 12. Penyesuaian fiskal positif lainnya. Yang kedua, penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal negatif akan mengakibatkan jumlah penghasilan menjadi lebih kecil sehingga menurunkan pajak terutang. Penyesuaian fiskal negatif dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal, selisih amortisasi di bawah amortisasi fiskal, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, dan yang terakhir penyesuaian fiskal negatif lainnya. Yang ketiga, beda permanen dan temporer. Beda permanen timbul sebagai akibat adanya perbedaan pengakuan antara fiskal dan pembukuan yang tidak akan terpulihkan di masa yang akan datang. Contohnya, objek PPh final. Yang kedua, beda temporer. Timbul karena perbedaan metode antara akuntansi komersial dengan fiskal yang akan terpulihkan di masa yang akan datang. Contohnya, karena perbedaan metode penyusutan atau masa manfaat aset antara fiskal dan komersial. G. Perhitungan pajak penghasilan akhir tahun. Bagi wajib pajak, badan dalam negeri, dan BUT, pada akhir tahun pajak dilakukan perhitungan pajak terutang untuk tahun bersangkutan. Pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun yang bersangkutan, baik pajak yang telah dipotong oleh pihak lain maupun pajak yang disetor sendiri akan menghasilkan kurang bayar atau lebih bayar.
Yang pertama, kompensasi kerugian. Apabila penghasilan bruto setelah dikurangi dengan pengurangannya yang diperkenankan diperoleh kerugian, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut, dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun terjadinya kerugian tersebut. Misalnya, wajib pajak PT ABC mengambil kerugian fiskal tahun pajak 2011. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Apabila setelah kerugian tersebut dikompensasikan sampai dengan tahun 2016, masih terdapat sisa kerugian yang belum dikompensasikan, sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal tahun 2017 atau sesudahnya. Yang kedua, tarif pajak. Yang pertama ada tarif pajak penghasilan, wajib pajak Badan Dalam Negeri, dan BUT. 22% untuk tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021, 22% mulai tahun pajak 2022 sesuai UU HPP. B. Tarif pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang pertama, sampai dengan 60 juta dikenakan tarif pajak 5%, di atas 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif pajak 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif pajak 25%, di atas 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif pajak 30%, dan yang lapisan terakhir di atas 5 miliar dikenakan tarif pajak 35%. C. Kredit pajak penghasilan. Kredit pajak penghasilan terdiri dari 5. Yang pertama, PPh pasal 21, khusus untuk wajib pajak orang pribadi pemotongan dari pekerjaan. Yang kedua, PPh pasal 22, pemungutan pajak oleh pihak lain. Yang ketiga, PPh pasal 23, pemotongan pajak dari modal dan jasa. PPh pasal 24, kredit pajak luar negeri. Dan yang kelima, PPh pasal 25, cicilan pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak.